Halo Sobat Chemist, welcome back to Chemistry Education. Halo Sobat Chemist. Nah, kembali lagi nih dalam konten edisi bulan Maret. Ngomong-ngomong, gimana nih UTS yang udah teman-teman lalui? Apakah hasilnya memuaskan? Gak usah pusing-pusing ya teman-teman. Yang berlalu biarlah berlalu. Karena sekarang kita akan bersama-sama menambah pengetahuan mengenai fakta-fakta menarik dari bahan makanan yang beraroma khas, yaitu jengkol, pete, dan juga durian. Kira-kira fakta yang seperti apa ya yang akan dibagikan? Nah, maka dari itu yuk kita simak penjelasannya. Seperti yang kita ketahui bahwa ketiga jenis makanan ini memiliki keistimewaan, yaitu memiliki aroma yang kuat, rasanya yang enak, dan juga peminatnya sangat banyak. Namun, dari teman-teman yang menyukai durian, jengkol, dan pete, udah pada tahu belum mengenai kandungan nutrisi di dalamnya? Serta apa sih sesuatu yang bikin ketiga makanan ini punya aroma yang khas? First, kita akan bahas kandungan nutrisi di dalam buah durian. Jadi, durian mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Dalam sampel 100 gram buah durian mengandung sekitar 27 gram karbohidrat, 4 gram serat, 1,5 gram protein, 5 gram lemak, vitamin A, vitamin C, magnesium 30 mg, fosfor 39 mg, kalium, dan mineral yang lainnya. And second, kita akan membahas kandungan yang terdapat dalam jengkol. Nah, berdasarkan data komposisi pangan Indonesia, ada berbagai gizi dan nutrisi yang dapat ditemukan dalam 100 gram jengkol, yaitu kalori sebesar 92 kilokalori, air 77,2 gram, protein 5,4 gram, karbohidrat 15,2 gram, serat 2 gram, kalsium 14 mg, fosfor 170 mg, dan zat besi 1,6 mg. And last, kita akan membahas kandungan yang terdapat dalam pete. Nah, jadi di dalam 100 gram pete terkandung air 52,7 gram, energi 192 kalori, protein 5,4 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 40,7 gram, serat 1,5 gram, abu 0,9 gram, dan kalsium 4 mg. Nah, apa sih kandungan dari aroma-aroma buah yang khas tadi? Yang pertama, aroma dari buah durian. Aroma yang khas yang dikeluarkan oleh buah durian dipengaruhi oleh beberapa senyawa volatil. Salah satunya adalah sulfur volatil. Melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa VSC merupakan senyawa utama yang berkontribusi dalam memberi aroma yang khas dari buah durian. Senyawa VSC ini akan lebih banyak pada buah durian dibandingkan buah lainnya karena senyawa ini dihasilkan oleh gen meionan gamma lyases atau MGL. Gen MGL akan menjadi sangat aktif apabila buah durian sudah matang, sehingga aroma yang khas yang dikeluarkan akan semakin kuat. Berikut adalah struktur senyawanya. Yang selanjutnya ada buah petai atau pete. Aroma yang khas yang dikeluarkan oleh biji petai ini dipengaruhi oleh kandungan asam amino yang mengandung unsur belerang, sehingga ketika terjadi penurunan mutu menjadi komponen yang lebih kecil, maka asam amino akan menghasilkan gas H2S atau hidrogen sulfide. Dengan aroma yang sangat bau, sifat bioaktif dari komponen H2S pada petai juga menghasilkan komponen antibakterial dengan aroma yang tidak sedap, seperti hexathionane, tetrahyanane, tritiolane, pentatiapain, pentatiocaine, dan tetrahyopain. Berikut adalah struktur senyawanya. Berikutnya dari buah jengkol. Nah, aroma yang khas yang dikeluarkan oleh buah jengkol dipengaruhi oleh senyawa asam jengkolat, yaitu asam amino yang memiliki gugus atom belerang. Rumus kimia dari asam jengkolat adalah C7H14N2O4S2. Berikut struktur senyawanya.
Nah, sekarang udah pada tahu dong kenapa durian, jengkol, dan pete bisa memiliki aroma yang khas. Jadi bukan karena beraroma tanpa alasan ya. Anyway, setiap kandungan nutrisi yang ada dalam ketiga makanan tersebut atau ketiga buah tersebut juga memberikan manfaat yang baik dalam tubuh. Nah, udah enak, sehat juga dong. Untuk itu, yuk langsung kita simak aja manfaatnya. Yang pertama ada manfaat petai. Dengan kandungan zat besi yang tinggi, petai dapat menstimulasi produk sel darah merah dan membantu apabila terjadi anemia. Tinggi kalium tetapi rendah garam sehingga dapat membantu dengan sempurna untuk memerangi tekanan darah. Selanjutnya, karena kandungan serat yang tinggi, maka petai akan mempermudah menormalkan kembali aksi pencernaan. Juga, petai memiliki efek antasik pada tubuh, sehingga bila dada Anda terasa panas akibat kebanyakan makan, cobalah makan petai untuk mengurangi rasa sakitnya. Makan petai di antara jam makan akan menolong mempertahankan kadar gula dan menghindari muntah. Petai juga mengandung vitamin V dalam jumlah yang besar, sehingga akan membantu menenangkan sistem syaraf. Buah ini juga mampu menetralkan asam lambung dan mengurangi iritasi dengan melapisi permukaan dalam lambung. Vitamin B6 dan B12 yang dikandungnya bersama dengan kalium dan magnesium akan membantu tubuh cepat sembuh dari efek penghentian nikotin. Kalium adalah mineral penting yang membantu untuk menormalkan detak jantung, mengirim oksigen ke otak, dan mengatur keseimbangan cairan tubuh. Sehingga ketika kita stres, kecepatan metabolisme akan meningkat, sehingga akan mengurangi kadar kalium dalam tubuh. Hal ini dapat diseimbangkan lagi dengan bantuan makan buah petai yang tinggi kandungan kalium. Nah, yang terakhir, menurut riset dalam The New England Journal of Medicine, makan petai sebagai bagian dari makanan sehari-hari akan menurunkan risiko kematian karena stroke sampai 40%. Selanjutnya, manfaat dari jengkol. Nah, manfaat dari jengkol ini ada antioksidan yang sangat berguna dalam menangkal radikal bebas dan racun dalam tubuh serta melancarkan peredaran darah. Adapun senyawa aktif dalam jengkol juga berguna dalam mengontrol kadar gula dalam darah. Tingginya kandungan serat dalam jengkol berguna membantu upaya menurunkan berat badan maupun mengatasi perut buncit. Kandungan gula di dalamnya juga memberikan manfaat jengkol dalam mempercepat pembakaran energi tubuh. Untuk kandungan asam folat atau vitamin B6 maupun kalsium dalam jengkol sangat baik untuk ibu hamil dan janin. Ada juga di dalam jengkol kandungan zat besi. Dalam jengkol yang cukup tinggi berguna untuk mencegah terjadinya anemia dan meningkatkan stamina tubuh. Kemudian, apa sih manfaat dari durian? Nah, yang pertama, kandungan gizi terbesar dalam buah durian yang terutama adalah kalorinya yang mampu mencapai 124 kalori dalam takaran 100 gram. Begitu juga dengan kandungan karbohidratnya sebanyak 28,3 gram, protein 2,5 gram, lemak 2,5 gram, dan serat 1,4 gram. Nah, kandungan ini tentunya sangat berguna untuk meningkatkan vitalitas dan gairah hidup. Nah, selanjutnya, buah durian juga menjadi salah satu buah yang rendah kandungan mineral dan vitaminnya, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta mencegah berbagai penyakit. Buah durian mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Antioksidan ini dikenal sebagai zat yang dapat melindungi tubuh dari berbagai bahaya radikal bebas, yang tentunya dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti kanker dan juga penyakit jantung. Selain itu, manfaat durian juga dihasilkan dari serat yang terkandung di dalamnya. Terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol serta baik untuk kesehatan peredaran darah dan jantung. Nah, durian juga mengandung kalium yang dipercaya dapat memberikan beragam kebaikan untuk tubuh karena dapat membantu tubuh dalam menjaga kesehatan otot, tulang, saraf, dan pembuluh darah, serta mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Bagi orang yang tidak memiliki masalah dengan gula darah,
Manfaat durian juga bisa didapat dari kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi. Dalam satu buah durian terdapat sekitar 150 kalori. Nah, jumlah ini tentunya cukup untuk menjadi sumber makanan penambah energi yang mengenyangkan. Tapi tidak sampai di situ. Seperti yang kita tahu, kalau sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan dan salah, itu tentu akan memberikan dampak negatif bagi tubuh kita. Begitu juga dengan jengkol, durian, dan pete. Meskipun punya banyak sekali manfaat bagi kesehatan, tapi ketiganya juga dapat berbahaya bagi tubuh kita. Untuk itu, mari kita simak info pentingnya. Jadi, meskipun jengkol memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh kita, jika kita mengonsumsi secara berlebihan, maka akan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Karena di dalam jengkol terdapat senyawa asam jengkolat yang jika dikonsumsi berlebihan, maka akan membuat kita keracunan. Berikut merupakan bahaya-bahaya lain jika kita mengonsumsi jengkol secara berlebihan. Nah, yang pertama adalah gangguan pencernaan. Dalam hal ini, seseorang yang mengonsumsi jengkol berlebihan sehingga mengalami keracunan akan menunjukkan gejala sekitar 5-12 jam setelah mengonsumsi jengkol. Nah, gejala ini juga muncul seperti nyeri perut, mual, diare, muntah, nyeri saat berkemih, dan terdapat darah pada urin. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami keracunan seperti daya tahan tubuh yang kurang bagus, tingkat keasaman lambung, jumlah jengkol yang dikonsumsi, usia biji jengkol, dan mengonsumsi jengkol dengan keadaan mentah atau setengah matang. Hal inilah yang dapat menimbulkan keracunan karena asam jengkolat pada jengkol yang mentah masih dalam kondisi aktif. Yang kedua adalah penyakit ginjal. Dalam hal ini, seseorang yang mengonsumsi jengkol berlebihan akan menyebabkan penyakit ginjal. Meskipun kasusnya jarang kita temukan di kalangan masyarakat, tetapi patut kita waspadai agar tidak terjadi pada kita. Gejala yang muncul pun seperti nyeri perut suprapubis dan obstruksi saluran kemih. Salah satu tanda jika kita mengalami gagal ginjal yaitu dengan tidak keluarnya air kemih atau air kemih yang keluar dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, penyebabnya karena adanya pengendapan kristal asam jengkolat pada sistem saluran kemih. Yang ketiga adalah bau mulut. Dalam hal ini bukan rahasia umum lagi jika efek samping mengonsumsi jengkol akan meninggalkan bau yang tidak sedap di rongga mulut kita. Nah, salah satu cara untuk mengurangi bau pada rongga mulut setelah mengonsumsi jengkol yaitu dengan menyikat gigi dan berkumur dengan bersih. Tidak hanya itu, mengonsumsi jengkol juga dapat menyebabkan bau menyengat pada urin selama beberapa waktu yang disebabkan karena kandungan asam jengkolat. Dan yang terakhir adalah gangguan kesadaran. Dalam hal ini, jika seseorang keracunan jengkol, akan menyebabkan hilangnya kesadaran dan gejala ini masih berkaitan dengan gangguan ginjal akut tanpa pengobatan segera. Nah, dalam mengonsumsi jengkol yang berlebihan juga dapat membuat kita nyeri di bagian pinggang. Hal ini yang akan membuat sebagian orang yang daya tahan tubuhnya kurang akan mengalami hilang kesadaran. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bahaya mengonsumsi petai. Terdapat beberapa manfaat dalam mengonsumsi petai, karena di dalam petai terdapat kandungan antioksidan. Akan tetapi, jika mengonsumsi petai secara berlebihan, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, berikut ini bahaya dalam mengonsumsi petai secara berlebihan. Yang pertama, sakit perut. Dalam hal ini, bagi beberapa orang yang mengonsumsi petai secara berlebihan akan mengakibatkan perut kembung dan timbul sakit perut yang disebabkan oleh menempelnya bakteri pada petai mentah. Yang kedua, ada gangguan saluran pencernaan. Dalam hal ini, bakteri yang terkandung pada petai mentah tidak hanya menyebabkan sakit perut, tetapi akan meningkatkan potensi masalah saluran pencernaan. Lebih tepatnya, akan mengakibatkan diare dan masalah pencernaan lainnya. Yang ketiga, rematik. Dalam hal ini, jika mengonsumsi petai secara berlebihan, juga dapat menyebabkan timbulnya rematik. Sebagian orang
memang masih belum menyadari penyakit rematik ini, tetapi kita tetap harus membatasi dalam mengonsumsi petai agar tidak akan timbul penyakit rematik yang dapat mengganggu aktivitas kita. Yang keempat, meningkatkan resiko gagal ginjal. Dalam petai terdapat berbagai asam amino yang tinggi yang dapat menyebabkan resiko gangguan ginjal, dan sudah seharusnya kita lebih memperhatikan lagi dalam mengonsumsi petai. Yang kelima, asam urat. Kandungan zat purin yang terdapat pada petai akan menyebabkan timbulnya asam urat dalam tubuh meningkat. Maka, jika kita mengonsumsi petai terlalu banyak, akan mengalami nyeri sendi dan macam-macam keluhan asam urat lainnya. Yang keenam, bau mulut tak sedap. Dalam hal ini, petai sudah lama dikenal sebagai salah satu penyebab bau tak sedap pada mulut. Dan beberapa orang sedikit tidak mau mengonsumsi petai karena aroma pada petai memiliki kekasan, sehingga membuat mulut menimbulkan bau tak sedap. Yang ketujuh, sakit kepala. Petai akan membuat kita sakit kepala jika kita mengonsumsinya terlalu banyak. Dan hal ini perlu kita hindari, karena jika kita sudah merasakan sakit kepala, maka akan menimbulkan rasa pusing yang membuat kita mual dan kemudian muntah. Selain dari bahaya mengonsumsi petai, terdapat juga bahaya mengonsumsi buah durian. Meskipun durian mengandung sejumlah nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh kita, namun durian juga tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak dan dalam jangka waktu yang panjang. Berikut ini bahaya mengonsumsi durian secara berlebihan. Yang pertama, durian mengandung gas, sehingga jika kita konsumsi secara berlebihan akan menyebabkan perut menjadi kembung dan berbagai masalah pencernaan lainnya. Selanjutnya, jika kita mengonsumsi durian secara berlebihan akan menyebabkan asam lambung kita meningkat, dan sudah sangat jelas hal ini akan berdampak buruk bagi orang yang bermasalah pada lambungnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fakta unik dari buah durian, petai, dan jengkol. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam fakta unik buah durian. Durian memiliki julukan King of Fruits atau Raja Buah. Kemudian, aroma khas yang begitu menyengat membuat banyak orang tidak menyukai atau bahkan tidak ingin mencoba buah durian. Selain itu, hal ini juga membuat buah ini tidak diperbolehkan diangkut menggunakan transportasi umum. Yang kedua, terdapat fakta unik dari jengkol dan petai. Ada julukan dejengkolisme, yang merupakan penyakit akibat keracunan dari biji jengkol. Gejala yang muncul adalah kejang otot. Kemudian, cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan bau mulut setelah mengonsumsi jengkol dan petai antara lain dengan menyikat gigi, memakan buah, meminum kopi, dan meminum susu. Nah, gimana nih teman-teman setelah menyimak informasi yang sudah dibagikan? Pasti teman-teman dari yang belum tahu atau yang sudah tahu jadi makin banyak tahu dong. Thank you buat sobat-sobat kemis yang sudah setia mengikuti konten ini dari awal hingga akhir. Semoga semakin mengedukasi ya ke depannya. Thanks for watching and see you on next video.